Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari sisi medial dari gluteofemoral. Ya. Pertama kita pelajari sistem muskulus dulu. Pada saat Anda telah mempreparir kulit, maka Anda akan mendapatkan gambaran seperti ini. Ya, jadi ini kulit dipreparir, dibuka, Anda akan mendapatkan gambaran seperti ini. Yang harus Anda pahami adalah yang pertama, Anda harus tahu ini adalah tuberculkis, di mana tuberculkis ini bisa Anda gunakan untuk menetapkan titik orientasi bahwa pada sisi ini adalah sisi pelantar. Ingat, tuberculkis posisinya ada di pelantar. Kemudian ini adalah fascia glutealis profunda atau fascia glutealis media, ya. Kemudian ini nampak fascia crural atau cruris. Kemudian ini juga nampak terlihat, ini adalah tendo calcaneus communis. Selain itu, Anda bisa melihat ini adalah malleolus medialis dari os tibia. Setelah gracilis Anda preparir, maka Anda harus tahu dulu bahwa gracilis itu adalah otot yang paling lebar di sisi medial, ya, lapisan terluar dari sisi medial paha. Gracilis berorigo pada symphysis, tendo symphysis, ya, symphysis pubis dan tendo prepubicum. Sementara gracilis berinsersio pada ligamentum patellaris medial, os tibia, fascia cruris pada bagian pelantar, dan fascia yang ada di sekitar tendo musculus gastrocnemius. Nah, ini ya. Ini setelah Anda bersihkan fascianya, maka Anda akan melihat gracilis, ya. Kemudian Anda juga akan melihat musculus tensor fascia lata pada sisi kranial dan fascia lata tentunya. Kalian jangan lupa, tensor fascia lata itu adalah otot yang mengisi ruang yang dibentuk oleh os coxae, persendian antara os coxae dengan os femur. Jadi os coxae dengan os femur berbentuk segitiga, ada ruang kosong. Nah, ruang kosong itu terisi oleh musculus tensor fascia lata. Kemudian yang berikutnya, otot yang berikutnya itu adalah musculus sartorius. Musculus sartorius ini tipis, ya, menyerupai pita. Istimewanya adalah bahwa sartorius ini terpecah pada bagian proksimalnya, ya. Pada sisi proksimalnya dia terpecah, ya. Ini ya, terpecah pada sisi proksimalnya, di mana pecahan ini terjadi karena sartorius mempunyai dua posisi origo yang berbeda. Pas cranialisnya, ya, ini pas cranialisnya berorigo pada tendo dari musculus psoas minor dan fascia iliaca. Sedangkan pas caudalisnya ini dia akan berorigo pada korpus dari os ilium. Sedangkan insersionya ada pada fascies medialis os tibia. Nah, ini kalau kita lihat, ya, ini pecah. Jangan lupa ini adalah patella, berarti ini adalah sisi kranial, sementara ini adalah tuberculkis, berarti ini sisi pelantar. Jadi ini adalah pas caudalis, dia berorigo pada korpus os ilium, dan ini adalah pas, ya, ini adalah pas kranialisnya yang berorigo pada tendo dari musculus psoas major. Ya, tadi sudah Anda tahu dia akan bercabang pada sisi proksimalnya disebabkan karena adanya dua origo yang berbeda.
Kemudian di sisi kaudal dari musculus sartorius kalian akan menemukan musculus pectineus ya, berbentuk segitiga dengan origonya ya, apexnya itu pada tendo prepubicum, sedangkan insersionya pada, sebentar ya, sabar. Nah, ini ya. Sedangkan insersionya dia pada margo caudal dari os femur sebagai basis dari sebagai basis dari musculus pectineus itu sendiri. Selanjutnya, nah ini kalian perhatikan. Ini ya, ini adalah pectineus setelah musculus sartoriusnya dipreparir ke atas. Jadi disibakkan ke atas ya. Jadi ini adalah pars caudalis dan ini adalah pars cranialisnya ya, ini pars cranialisnya, ini pars caudalisnya, ini pectineusnya. Nah ya, pectineus. Kemudian ini adalah semimembranosus ya, musculus semimembranosus, dia juga akan tampak pada sisi lateral ya. Sedangkan ini adalah musculus adductor. Selanjutnya adalah musculus vastus medialis. Vastus medialis salah satu dari otot penyusun ya. Vastus medialis salah satu dari otot penyusun musculus quadriceps femoris. Kalian bisa baca origonya pada sisi caudal dari kolom femur dan fascias caudalis os femur. Sedangkan insersiusnya pada fascias craniomedial dari os patella. Kemudian juga pada proksimal dari ligamentum patellaris medialis. Nah, ini ya, ini adalah vastus medialis. Sedangkan pada kranioproksimalnya tampak di sini adalah musculus rectus femoris ya. Musculus rectus femoris. Ini masih musculus tensor fascia lata. Ya, tensor fascia lata. Kemudian musculus psoas major. Ya, musculus psoas major. Musculus psoas major ini adalah otot yang terletak paling lateral dari kelompok otot sublumbalis. Bisa ditemukan di sekitar persendian lumbosakral dan terbungkus oleh musculus iliacus. Posisi dari psoas major yang terbungkus oleh iliacus ini mempunyai makna ekonomis karena dia biasa disebut juga dengan istilah lulur ya. Biasa digunakan untuk stick. Itulah yang disebut dengan musculus iliopsoas. Ya. Kemudian psoas minor itu yang sisi medialnya ya, sisi medial dari psoas major. Ya. Peranannya sama ya. Nah, yang paling penting bagi Anda tolong dicatat ya, tolong digarisbawahi. Dia mampu membentuk punggung ya. Mampu membentuk punggung melengkung. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, karena pernah ada kasus seekor kucing punggungnya melengkung. Nah, kemudian ditanya pada saat Anda di PPDH, kemungkinan besar akan ditanya mengapa kucing ini bisa punggungnya melengkung. Nah, punggung melengkung itu disebabkan karena kontraksi ya dari musculus psoas minor. Tolong diperhatikan ini. Nah, sekarang Anda diminta untuk mengidentifikasi. Saya rasa Anda sudah tahu ya. Jadi yang ini adalah musculus psoas minor, ini adalah musculus psoas major, ini adalah musculus iliacus lateralis ya. Kemudian ini adalah musculus sartorius. Pars cranialisnya dia melekat pada psoas major dan fascia iliacus ya. Kemudian
pas caudalisnya dia melekat pada psoas minor. Ingat ya, ini psoas minor. Kemudian di bagian kaudalnya berbentuk segitiga, dia adalah musculus pectineus. Jadi kalau kita perhatikan di sisi plantar dari regio femoralis, kalian akan menemukan musculus pectineus, adductor, semimembranosus dan semitendinosus. Sementara di sisi kranialnya kalian akan menemukan vastus medialis, rectus femoris dan tensor fascia lata. Ya, ini adalah fascia latanya, ini adalah fascia crurisnya. Ada struktur yang disebut dengan canalis femoralis di sini, ya, ada struktur dengan canalis femoralis, di mana struktur canalis femoralis ini adalah suatu struktur kanal, saluran. Jadi dia memang ada di sisi medial femur, ya, regio femur yang membentuk suatu saluran. Otot-otot yang terlibat di sini itu bagian kranialnya adalah musculus sartorius, ya. Kemudian bagian kaudalnya adalah pectineus. Sisi lateralnya kalian menemukan vastus medialis dan iliacus psoas, ya. Kemudian sisi medialnya kalian akan menemukan gracilis. Nah, otot-otot inilah yang akan membentuk canalis femoralis. Selanjutnya di dalam canalis femoralis, pada umumnya hewan itu akan kalian temukan arteri vena femoralis dan nervus venus. Khusus pada kuda, ya, khusus pada kuda ditemukan lymphnodule inguinalis profundus. Kepentingan dari canalis femoralis, ya, kepentingannya itu adalah untuk mendeteksi adanya denyut nadi. Denyut nadi bisa terdeteksi terutama pada hewan kecil, anjing, kucing, termasuk ruminansia kecil, domba, kambing, rusa, ya. Karena posisi dari arteri femoralis, ya, posisi arteri femoralis itu berada pada proksimal dari sartorius, persis di pecahan musculus sartorius itu, sehingga karena posisinya dia di permukaan, maka dia bisa teraba dari permukaan. Anda apabila mempunyai kucing atau anjing, Anda bisa mencobanya dengan cara Anda menekan pangkal paha seatas mungkin. Nanti Anda akan merasakan di situ ada denyut nadi. Nah, itulah arteri femoralis. Jadi denyut nadi bisa teraba pada sisi medial regio femoralis disebabkan karena adanya atau karena posisi dari arteri femoralis yang sangat superficial. Selain itu ada kepentingan klinis karena dia bisa dimasuki oleh intestinum. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang patologik. Jadi kondisi yang tidak seharusnya, ya, bersifat patologik, tidak seharusnya. Nah, masuknya intestinum ke dalam canalis femoralis ini itu disebabkan karena posisi dari canalis femoralis itu sangat erat, ya, sangat erat melekat dengan dinding abdomen, sehingga memungkinkan dia untuk dimasuki oleh intestinum. Ini bisa terjadi karena adanya peristaltik yang demikian kuat, ya, peristaltik yang demikian kuat pada hewan tersebut. Bisa terjadi karena adanya obstruksi dari intestinum itu, sehingga hewan yang bersangkutan merejan sedemikian rupa sehingga terdorong masuk ke dalam canalis femoralis. Selain itu, yang harus Anda tahu adalah hernia inguinalis. Hernia inguinalis ini suatu kondisi di mana intestinum itu masuk ke dalam regio inguinal, ya,
biasanya terjadi pada hewan jantan di mana proses descensus testicularum atau proses turunnya testis tidak sempurna, sehingga pada bagian ringnya itu masih terbuka. Akibat dari desakan, akibat dari hewan yang merjan terlalu berlebihan, maka intestinum itu bisa masuk ke dalam regio inguinalis. Selain itu, juga bisa terjadi hernia perianal. Hernia perianal itu adalah suatu kondisi di mana organ-organ yang ada pada cavum pelvis seperti misalnya vesika urinaria, kemudian usus besar, itu terdorong ke sisi lateral dari anus. Nah, ini terjadi pada hewan anjing terutama yang sudah tua dan jantan. Mengapa demikian? Karena pada anjing ligamentum sacrotuberosumnya seperti pita, sehingga ada ruang kosong yang terbentuk antara ligamentum sacrotuberosum dengan struktur anatomi dari koksi. Ruang yang kosong ini terisi oleh jaringan lemak. Nah, pada hewan jantan, jaringan lemak ini tidak tertutup oleh organ apapun, sehingga apabila terjadi kelainan, obstruksi pada usus ataupun pada vesika urinaria, dia bisa terdorong masuk ke dalam ruang kosong tersebut, sehingga akan terdeteksi ada benjolan pada tepi dari anus. Pada hewan betina, kasus ini sangat kecil kemungkinannya, disebabkan karena ada struktur rahim uterus yang menutupi jaringan lemak tadi, sehingga dia tidak bisa semata-mata langsung masuk ke dalam menembus jaringan lemak. Sedangkan hernia analis itu adalah suatu kelainan di mana mukosa dari anus itu terdorong keluar, atau biasa kita kenal dengan istilah ambien. Setelah adik memahami sistem muskulusnya, muskulaturnya, maka kini kita akan mempelajari sistem nervus yang ada pada regio gluteofemoralis yang sisi medial. Yang pertama adalah nervus obturatorius, nervus obturatorius, di mana nervus obturatorius itu bisa Anda temukan pada sisi ini gracilis, bisa Anda temukan pada permukaan lateral, permukaan superficial dari gracilis, musculus gracilis, Yang jelas bahwa nervus obturatorius itu merupakan kelanjutan dari nervus lumbalis 5, Dia keluar ke ventral bersama-sama dengan nervus femoralis. Nervus obturatorial kemudian akan menginervasi musculus adductor, musculus pectineus, dan musculus gracilis. Yang kedua adalah nervus femoralis. Sekali lagi, nervus femoralis bersama-sama dengan nervus obturatorius merupakan kelanjutan dari ramus ventralis nervus lumbalis yang ke-5. Ciri yang harus Anda ketahui, ciri khasnya adalah bahwa nervus femoralis itu ada sebelum
masuk ke dalam kanalis femoralis, ya. Sebelum masuk ke dalam kanalis femoralis. Itu adalah nervus femoralis. Berikutnya nervus saphenus. Hati-hati, nervus saphenus itu adalah kelanjutan dari nervus femoralis. Dan dia ada di sepanjang sisi kaudal dari musculus sartorius. Artinya apa? Artinya nervus saphenus ada di dalam kanalis femoralis. Jadi sederhananya, sebelum memasuki kanalis femoralis dia adalah nervus femoralis, tetapi begitu dia masuk ke dalam kanalis femoralis, maka pembuluh saraf itu adalah nervus saphenus. Dan kemudian nervus saphenus itu turun ke distal, ya, di sisi medial paha. Selanjutnya kita akan berbicara sistem arterial atau sistem pembuluh darah. Pembuluh darah utama yang ada pada sisi medial regio gluteofemoral itu adalah arteri iliaca externa. Yang harus kalian ketahui, arteri iliaca itu dicabangkan oleh aorta abdominalis, ya, tepat di ventral dari vertebrae lumbalis yang ke-6, ya. Pada vertebrae lumbalis ke-6 kurang lebih aorta abdominalis akan mencabangkan arteri iliaca externa ke arah lateral, sementara ke arah ventral, medioventral itu adalah arteri iliaca internal. Percabangan utama dari arteri iliaca externa itu ada dua. Yang pertama adalah arteri circumflexa iliaca profunda dan arteri femoralis profunda. Ini adalah cabang utama dari arteri iliaca externa. Kita lihat, ya. Nah, jadi ini adalah arteri iliaca externanya. Kemudian dia akan menyambangkan pada bagian kranialnya adalah arteri circumflexa iliaca profunda. Masih ingat? Di bagian kranial ini kalian akan menemukan apa di sini? Lipoglandula prefemoralis atau subiliaca. Ya, di sini, ya. Kemudian cabang yang kedua ini adalah arteri femoralis profunda. Ini cabang utama dari arteri iliaca externa. Sedangkan ini adalah aorta abdominalis, ya. Ini adalah aorta abdominalis di sini. Arteri femoralis profunda mengarah ke ventral menuju pectenosis pubis. Berarti dia memang posisinya ada di posisi ventral dari os coxae, ya. Pada betina lebih berkembang daripada jantan karena pada dasarnya arteri femoralis profunda ini akan mencabangkan arteri-arteri untuk reproduksi, ya. Cabang utamanya adalah truncus pudendo epigastricus, ya, dan arteri circumflexa femoralis medialis, ya. Truncus pudendo epigastrica dan arteri circumflexa femoralis medialis. Nah, ini, ya, kalian perhatikan di sini. Ini adalah truncus pudendo epigastricusnya, ya, ini, ya, yang kecil ini. Dan ini adalah circumflexa femoralis medialis. Kalau kalian pelajari video sebelumnya, kalian akan menemukan, ya, di antara musculus adductor dan semimembranosus, ya, dia menembus serat-serat dari adductor, ya, dan semimembranosus. Selain itu posisinya ada di proksimal dari lipoglandula poplitea. Ini kemarin pada saat Anda mempelajari sisi lateral. Arteri femoralis, ya. Arteri femoralis adalah kelanjutan. Hati-hati, kelanjutan, bukan percabangan.
kelanjutan dari arteri iliaka eksternal. Ya. Dia masuk ke dalam kanalis femoralis ya bersama-sama dengan nervus saphenus. Kemudian di sisi kranial di sisi kranialnya kita menemukan nervus saphenus, sementara di sisi kaudalnya kita menemukan vena femoralis ya. Jadi sekali lagi dia masuk ke dalam kanalis femoralis, sisi kranialnya kita menemukan nervus saphenus, sementara sisi kaudalnya adalah vena femoralis ya. Mereka berjalan beriring bertiga di dalam kanalis femoralis di sepanjang sisi plantar dari musculus sartorius. Nah, yang patut kalian ketahui adalah pada regio popliteal arteri femoralis akan melanjutkan menjadi arteri popliteal. Jadi pada wilayah genu ya, pada wilayah genu. Cabang-cabang dari arteri femoralis itu adalah arteri circumflexa femoralis lateralis, arteri savena, arteri genitularis descendens, dan femoralis caudalis. Mari kita perhatikan satu persatu. Nah, ini ada di lab kita ya. Jadi yang pertama ini adalah arteri circumflexa femoralis lateralis. Jadi dia menembus ada di antara serat-serat dari musculus rectus femoralis atau juga di antara serat-serat dari musculus rectus femoralis dan vastus lateralis. Dia menembus ke lateral. Kemudian ke arah genu, jangan lupa ini adalah patella, ke arah genu ya. Ini ke arah ini genu. Ini adalah arteri genitularis descendens. Sedangkan ke arah plantar ya, menembus ini adalah semimembranosus adik-adik, jangan lupa ini adalah semimembranosus. Dia menjadi atau membentuk akan mencabangkan arteri femoralis, akan mencabangkan arteri femoralis caudalis. Dan kemudian dia seiring dengan nervus saphenus ya ke arah distal, dia akan mencabangkan arteri savena. Sedangkan arteri poplitea ada di dalam genu ini ya, pada regio popliteal. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini adalah nervus ya, ini adalah ini adalah arteri vena circumflexa femoralis medialis ini di sini. Sementara di sini adalah arteri femoralis caudalis ya, arteri femoralis caudalis. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sisi medial. Selanjutnya pada regio gluteofemoras medialis, Anda diwajibkan untuk mempelajari dengan baik regio inguinal. Ya, jadi videonya terpisah. Anda bisa pelajari dengan baik karena pada dasarnya regio inguinal dan gluteofemoralis medialis itu merupakan satu kesatuan yang akan kita ujikan pada ujian baik dalam bentuk kuis maupun pada ujian final exam, ujian akhir semester. Demikian penyajian dari regio gluteofemoralis yang medial. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.